Pernahkah kalian membayangkan berjalan ribuan kilometer, menembus badai pasir yang menyayat kulit, menahan lapar hingga terpaksa memakan dedaunan liar hanya demi memastikan satu kalimat, hanya demi memastikan satu sabda? Tanpa sosok ini, mungkin separuh dari ajaran agama kita akan kabur. Tanpa pengorbanan darah dan air matanya, cahaya sunnah Nabi mungkin tidak akan sampai ke rumah-rumah kita sesejuk hari ini. Dia adalah raksasa yang membuat para khalifah menunduk malu. Dia adalah yatim yang pernah buta matanya, namun Allah ganti dengan ketajaman hati yang tak tertandingi sepanjang sejarah manusia. Namanya disebut dalam setiap khutbah Jumat. Karyanya dipelajari dari gubuk reot di Afrika hingga Universitas Megah di Eropa. Namun, tahukah kalian betapa perih jalan yang ia tempuh? Tahukah kalian bahwa ia pernah diusir dari tanah kelahirannya sendiri saat ia berada di puncak keilmuannya? Ini bukan sekedar biografi. Ini adalah kisah tentang cinta yang melampaui batas logika. Kisah tentang seorang ibu yang mengetuk pintu langit, dan kisah tentang anak manusia yang mendedikasikan setiap hembusan nafasnya untuk menjaga kalimat suci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di perjalanan hidup sang Amiril Mukminin fil Hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sahabat ruhani yang Allah cintai, jika Al-Quran adalah matahari yang menyinari bumi, maka hadis adalah bulan yang memantulkan cahayanya di tengah kegelapan malam. Dan tidak ada manusia di kolong langit ini setelah masa para sahabat yang menjaga cahaya bulan itu dengan begitu teliti, begitu hati-hati, dan begitu suci, selain sosok yang akan kita bahas hari ini, Imam Muhammad bin Ismail. Siapkan hati kalian, karena kisah ini mungkin akan membuat kita meneteskan air mata, malu akan sedikitnya pengorbanan kita untuk agama ini. Kita putar waktu mundur ke tahun 1094 Hijriyah di ufuk timur negeri Islam, di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Mawaro an-Nahar, negeri di seberang sungai. Berdirilah kota Bukhara. Kota ini bukan sembarang kota, ia dijuluki Mutiara Khurasan. Disinilah jalur sutra bertemu, tempat pedagang dari Tiongkok berpapasan dengan saudagar dari Baghdad. Aromanya adalah campuran rempah-rempah, kertas, dan tinta. Ya, tinta, karena Bukhara adalah kota ilmu. Di setiap sudut masjidnya terdengar dengungan para penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran dan hadis. Suara mereka seperti lebah yang berdengung mencari madu. Di salah satu sudut kota yang diberkahi ini, tinggallah seorang ulama yang juga seorang saudagar kaya, namanya Ismail bin Ibrahim. Beliau bukan orang biasa. Beliau adalah murid dari ulama-ulama raksasa seperti Imam Malik bin Anas di Madinah dan Abdullah bin Mubar. Ismail adalah simbol dari perpaduan harta dan takwa. Namun hari itu, suasana di rumah Ismail terasa berat. Malaikat maut seakan sudah berdiri di ambang pintu. Ismail terbaring lemah. Di sampingnya duduk istrinya yang solehah, menggendong seorang bayi merah yang baru lahir beberapa bulan lalu. Bayi itu bernama Muhammad. Dalam detik-detik terakhirnya, Ismail bin Ibrahim meninggalkan sebuah warisan. Bukan sekedar tumpukan dinar dan dirham, melainkan sebuah pengakuan yang menggetarkan langit. Sebuah garansi kesucian yang menjadi pondasi bagi darah daging yang akan ia tinggalkan. Dengan suara lirih namun tegas, Ismail berkata, "Demi Allah, aku tidak mengetahui dalam seluruh hartaku ini ada satu dirham pun yang haram, atau bahkan satu dirham pun yang syubhat atau meragukan." Aku mengerti suami. Sahabat Cakis, renungkan kalimat ini. Seorang saudagar kaya raya yang transaksinya mungkin ribuan kali seumur hidup, berani bersumpah di hadapan Allah saat sakaratul maut, bahwa tidak ada satu perak pun uang haram yang masuk ke perut anak-anaknya.
Para ulama ahli tarikh atau sejarah mencatat momen ini dengan tinta emas. Mereka sepakat bahwa inilah rahasia pertama keagungan Imam Bukhari. Darah yang mengalir di tubuhnya, daging yang tumbuh di tulangnya, berasal dari rezeki yang 100% halal. Doa ayahnya yang mustajab karena makanan yang bersih menjadi perisai gaib bagi sang bayi. Tak lama setelah kalimat itu terucap, Ismail bin Ibrahim menghembuskan nafas terakhirnya. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalkan seorang istri muda dan bayi yatim, bernama Muhammad bin Ismail. Kini tinggallah sang ibu seorang diri. Ia bukan wanita biasa. Sejarah memang tidak mencatat namanya dengan rinci. Namun Allah mencatat amalnya dengan abadi. Ia adalah wanita yang hari-harinya dihiasi puasa, dan malam-malamnya diterangi sholat. Ia bertekad, anak yatim ini, Muhammad, harus menjadi penerus ayahnya. Ia harus menjadi ulama. Namun manusia berencana. Allah memberi ujian. Dan ujian bagi calon orang besar selalu datang dengan cara yang besar pula. Saat Muhammad kecil mulai belajar mengenal dunia, musibah itu datang menghantam. Penglihatannya perlahan memudar. Dunia yang penuh warna perlahan menjadi kelabu, lalu gelap gulita. Infeksi mata yang parah merenggut cahaya dari kedua bola mata bocah cerdas itu. Bayangkan remuknya hati sang ibu. Anak ini adalah satu-satunya harapan peninggalan suaminya. Anak yang ia impikan menjadi ulama besar. Kini bahkan tidak bisa melihat jari tangannya sendiri. Bagaimana ia akan membaca Al-Quran? Bagaimana ia akan menulis hadis? Bagaimana ia akan merantau mencari ilmu? Jika jalan di depan rumahnya saja ia tak tahu. Secara medis di zaman itu, kebutaan seperti ini adalah vonis akhir. Tabib-tabib terbaik di Bukhara didatangkan, namun semuanya menggelengkan kepala. Tidak ada obatnya, kata mereka. Bersabarlah, ini takdir. Bagi wanita biasa ini adalah titik untuk menyerah. Tapi bagi ibunda Imam Bukhari, ini titik untuk mengetuk pintu yang maha menyembuhkan. Ia menolak menyerah pada vonis manusia. Ia tahu ada zat yang jika berkata kun, maka fayakun. Mulai malam itu, rumah janda Ismail berubah menjadi mihrab doa yang tak pernah sepi. Saat penduduk Bukhara terlelap dalam mimpi, sang ibu bangun. Ia ambil air wudhu di tengah dinginnya malam Transoksiana. Ia bentangkan sajadah. Dalam sujud-sujud panjangnya, ia merintih. Ya Allah, wahai zat yang maha melihat, wahai zat yang mengembalikan penglihatan Yakub kepada Yusuf, kembalikanlah penglihatan putraku. Jadikan matanya sarana untuk melayani agamamu. Jangan biarkan ia hidup dalam kegelapan, sementara engkau telah menurunkan cahaya Al-Quran. Doa itu tidak dipanjatkan sehari dua hari, tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanpa putus, tanpa ragu. Air matanya membanjiri pipinya, membasahi sajadahnya, seolah ia ingin mencuci penyakit anaknya dengan air mata ketulusan seorang ibu. Hingga suatu malam, setelah lelah menangis dan tertidur di atas sajadahnya, sang ibu bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat sosok laki-laki yang sangat berwibawa. Wajahnya bersinar penuh keteduhan. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan lembut, "Wahai Fulana, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya doamu." Sang ibu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Fajar baru saja menyingak. Itu hanya bunga tidur, atau sebuah isyarat langit. Ia bergegas lari menuju kamar putranya. Di sana, Muhammad kecil baru saja bangun dari tidurnya. Saat sang ibu masuk, bocah itu menoleh. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, tatapan bocah itu fokus. Ia menatap wajah ibunya. "Ibu," panggil Muhammad. "Aku melihatmu, Ibu. Aku melihat bajumu." Allahu Akbar. Langit Bukhara pagi itu menjadi saksi keajaiban doa seorang ibu. Allah bukan hanya mengembalikan penglihatan Muhammad bin Ismail, tapi Allah menggantinya dengan penglihatan. Mata yang dulunya buta itu, kelak akan menjadi mata yang paling jeli dalam membedakan hadis sahih dan palsu. Mata yang kelak akan membaca jutaan lembar naskah tanpa kenal lelah.
Sahabat Cakis, jangan pernah remehkan doa ibumu. Karena di balik kesuksesan Imam Bukhari, ada air mata ibunya yang mengetuk arsy Allah di sepertiga malam. Penglihatan telah kembali, dan Muhammad bin Ismail tumbuh tidak seperti anak-anak lain. Jika anak-anak Bukhara menghabiskan sore dengan bermain panah atau berlarian di pasar, Muhammad menghabiskan waktunya di Kutab, tempat belajar Al-Quran, di usia 10 tahun. Bayangkan, 10 tahun, saat kita mungkin masih sibuk dengan mainan, ia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, dengan mutkin, sangat lancar. Bukan hanya hafal, ia paham maknanya. Pernah suatu ketika, teman-temannya memanggil, "Hai Muhammad, ayo ikut kami bermain." Muhammad kecil hanya tersenyum sambil mengeluk kitabnya. Ia menjawab, "Hatiku berlari kepada ilmu, bukan kepada permainan." Jawaban yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Setelah Al-Quran tuntas, hatinya mulai terpaut pada sesuatu yang lebih spesifik. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mulai menghafal ribuan hadis dari guru-guru di Bukhara. Dan disinilah sebuah peristiwa terjadi yang membuat para ulama senior di kotanya terperangah. Saat itu usianya baru 11 tahun. Ia menghadiri majelis ilmu seorang ulama hadis terkemuka di Bukhara, Syekh Al-Dakili. Sang guru sedang membacakan sanad atau rantai perawi sebuah hadis. Syekh Al-Dakili berkata, "Sufyan meriwayatkan dari Abu Az-Zubair dari Ibrahim." Tiba-tiba suara kecil namun tegas memotong dari barisan murid. "Wahai Syekh, Abu Az-Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis dari Ibrahim." Masjid mendadak hening. Para murid senior menoleh dengan tatapan meremehkan. Siapa bocah ingusan ini yang berani mengoreksi ulama besar? Syekh Al-Dakili pun menegur, "Apa yang kau katakan? Aku yakin catatanku benar." Namun Muhammad kecil dengan adab yang tinggi, namun keyakinan yang kokoh berkata, "Jika Tuan memiliki kitab aslinya, mohon diperiksa kembali." Sang Syekh penasaran. Ia masuk ke dalam rumahnya membongkar tumpukan kitab aslinya. Ia mencari rantai perawi tersebut, dan betapa terkejutnya beliau. Ternyata tulisan di kitab aslinya adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim, bukan Abu Az-Zubair. Syekh itu keluar kembali ke majelis, menatap Muhammad kecil dengan pandangan baru, pandangan penghormatan. Beliau bertanya, "Bagaimana kau tahu, wahai anakku?" Muhammad menjawab, "Aku menghafalnya, Syekh, dan rantai perawi yang engkau sebutkan tadi terputus, tidak mungkin bertemu secara sejarah." Kejadian ini menyebar cepat di Bukhara. Seorang anak 11 tahun memiliki memori fotografis dan kemampuan analisis sejarah atau ilmu rijal yang melampaui gurunya. Sejak saat itu, Muhammad bin Ismail bukan lagi dianggap anak kecil. Dia adalah amanah dari langit. Di usia 16 tahun, ia bahkan sudah hafal kitab-kitab karya Abdullah bin Mubarak dan Waqi bin Jarrah, lengkap dengan pandangan-pandangan fikih mereka. Dadanya telah menjadi perpustakaan berjalan sebelum kakinya melangkah keluar dari Bukhara. Tahun 210 Hijriah, usia Muhammad menginjak 16 tahun. Panggilan Baitullah menggema di hatinya. Bersama ibu yang sangat ia cintai dan kakaknya Ahmad, mereka berangkat menunaikan ibadah haji. Perjalanan dari Bukhara ke Mekah bukanlah perjalanan wisata. Itu adalah perjalanan ribuan kilometer, memakan waktu berbulan-bulan, melewati gurun yang mematikan dan ancaman perampok. Namun rindu kepada Ka'bah mengalahkan segalanya. Sesampainya di Mekah setelah menunaikan ibadah haji, tibalah saat perpisahan yang berat. Rombongan haji dari Bukhara bersiap pulang. Sang ibu dan kakaknya Ahmad juga bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Tapi Muhammad jiwanya tertahan. Ia merasa Mekah dan Madinah adalah lautan ilmu yang belum ia seberangi. Ia meminta izin kepada ibunya untuk tinggal. Bayangkan momen itu. Sang ibu yang dulu mendoakan kesembuhan matanya, kini harus melepaskan buah hatinya di negeri orang. Ia menatap wajah putranya yang kini sudah menjadi pemuda gagah dan cerdas. "Pergilah, nak." Mungkin itu yang diucapkan hatinya. "Ibu ridho. Jadilah penjaga agama Allah." Muhammad bin Ismail resmi tinggal di tanah haram. Disinilah petualangan intelektual terhebat dalam sejarah Islam dimulai. Ia tidak menyanyiakan satu detik pun. Ia berguru kepada ulama-ulama Hijaz. Di usia 18 tahun, saat remaja lain mungkin sibuk memikirkan pernikahan atau perdagangan, Imam Bukhari duduk di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah.
Di bawah sinar bulan, di tempat yang penuh berkah itu, ia mulai menulis kitab pertamanya, Qalaya As-Sahabah wa Tabi'in. Dan kemudian kitab sejarah fenomenal At-Tarikh Al-Kabir. Kitab At-Tarikh Al-Kabir ini bukan main-main. Di dalamnya ia mendata puluhan ribu nama perawi hadis, tanggal lahir mereka, tanggal wafat mereka, kejujuran mereka, dan kedabitan, kekuatan hafalan mereka. Ia menulisnya di malam-malam yang sepi di Raudhah dengan berkat kedekatan jasad Rasulullah SAW. Satu hal yang unik, Imam Bukhari berkata tentang penulisan kitab ini, "Aku tidak menulis satu nama pun dalam kitab sejarah ini, kecuali aku mandi atau bersuci sebelumnya dan sholat 2 rakaat." Bayangkan puluhan ribu entry biografi dan setiap satu nama didahului dengan wudu atau mandi dan sholat. Ini bukan sekedar karya ilmiah, ini adalah karya spiritual, ini adalah ibadah. Namun Hijaz hanyalah permulaan. Rasa haus Imam Bukhari akan hadis tidak terpuaskan hanya di Mekah dan Madinah. Ia mendengar bahwa di Irak, Basrah, Kufah, Baghdad, di Syam, di Mesir, masih banyak ribuan hadis yang terserak di dada para ulama. Maka dimulailah Rihlah fi Thalabil Hadis, atau perjalanan mencari hadis yang legendaris. Perjalanan yang akan menguji fisik dan mentalnya hingga batas terakhir. Sahabat Cakis, mari kita tinggalkan sejenak kemegahan Masjidil Haram. Kita ikuti langkah kaki pemuda Bukhara ini menuju Irak, tepatnya ke kota Basrah. Basrah saat itu adalah gudangnya para hufaz, penghafal hadis. Namun perjalanan menuntut ilmu bukanlah piknik. Imam Bukhari muda yang dulu hidup berkecukupan dari harta peninggalan ayahnya, kini mulai merasakan ujian fisik yang sesungguhnya. Harta bekalnya mulai menipis. Ada satu kisah yang tercatat dalam kitab Siyar Ahlam An-Nubala, karya Imam Az-Zahabi. Kisah yang mungkin akan membuat hati kita teriris. Suatu hari di Basrah, teman-teman sesama penuntut ilmu menyadari ketidakhadiran Imam Bukhari di majelis ilmu. Biasanya, beliau adalah orang pertama yang datang dan terakhir yang pulang. Tapi hari itu, tempat duduknya kosong. Sehari, 2 hari, beliau tak nampak. Khawatir terjadi sesuatu, teman-temannya mendatangi tempat tinggalnya. Sebuah kamar sempit yang jauh dari kata layak. Saat pintu dibuka, mereka menemukan pemuda cerdas itu terbaring lemah dalam keadaan tanpa pakaian yang layak. Ternyata Imam Bukhari kehabisan uang sama sekali. Demi menyambung hidup dan membeli kertas untuk mencatat hadis, ia terpaksa menjual pakaiannya satu persatu. Hingga akhirnya ia tidak memiliki baju tersisa untuk keluar rumah menghadiri majelis ilmu, maupun untuk melaksanakan sholat secara layak di masjid. Bayangkan sahabat, sosok yang kelak menjadi imam dunia pernah berada di titik nadir kemiskinan, di mana ia tak punya baju untuk menutup auratnya di depan umum. Teman-temannya menangis melihat kondisi ini. Mereka kemudian mengumpulkan uang, membelikan pakaian agar sang imam bisa kembali belajar. Tidak hanya soal pakaian, rasa lapar adalah sahabat karibnya. Dalam riwayat lain disebutkan, saat bekalnya habis, Imam Bukhari pernah bertahan hidup dengan memakan dedaunan liar dan rumput yang tumbuh di pinggir sungai. Beliau pernah berkata, "Aku memakan rumput-rumputan itu selama 3 hari, tanpa ada manusia yang tahu." Mengapa beliau tidak meminta-minta? Karena kehormatan atau izzah seorang penuntut ilmu dan sifat waro atau kehati-hatian yang ditanamkan ayahnya. Beliau lebih memilih perutnya perih digigit lapar daripada tangannya menengadah meminta belas kasihan makhluk. Bagi Bukhari, ilmu ini mahal, dan membayarnya dengan penderitaan adalah sebuah keniscayaan. Setelah Basrah, Kufah, Syam, dan Mesir, langkah kaki Imam Bukhari akhirnya tiba di pusat peradaban dunia saat itu, Baghdad. Baghdad bukan tempat sembarangan. Disinilah para raksasa logika, ahli riasah riwayat, ahli hadis berkumpul. Kedatangan Muhammad bin Ismail al-Bukhari sudah terdengar gaungnya.
Reputasinya sebagai pemuda dengan hafalan fotografis membuat para ulama Baghdad penasaran sekaligus skeptis. Benarkah ada manusia yang bisa menghafal ratusan ribu hadis beserta sanadnya tanpa kesalahan? Pikir mereka. Maka para ulama Baghdad merancang sebuah ujian. Bukan ujian tulis biasa, melainkan sebuah jebakan intelektual yang sangat rumit. Sebuah ujian yang dirancang untuk mempermalukan atau memuliakan. Hari pengujian itu tiba. Masjid penuh sesak. 10 ulama ahli hadis terbaik di Baghdad disiapkan. Benar. Masing-masing dari mereka telah memilih 10 hadis. Tapi ada triknya. Mereka melakukan kubi ala sanid. Memutar balikkan sanad. Sanad dari hadis A ditempelkan ke matan hadis B. Sanad hadis T ditempelkan ke matan hadis D. Begitu seterusnya. Total ada 100 hadis yang diaduk-aduk isinya dan praminya. Tujuannya satu, melihat apakah Bukhari bisa mendeteksi kesalahan itu, atau ia hanya menghafal membabi buta. Imam Bukhari mendengarkan dengan seksama. Setelah penguji selesai, Bukhari hanya menjawab singkat, La a'rif. Aku tidak mengetahuinya. Penguji itu membacakan hadis kedua, ketiga, hingga kesemuanya dengan sanad yang ditukar. Dan setiap kali selesai, Bukhari hanya menjawab, La a'rif. Orang-orang awam di masjid mulai gaduh. Mereka berbisik, inikah ulama dari Khurasan itu? Bodoh sekali dia. Tak ada satupun hadis yang dia tahu. Mereka mengira Bukhari gagal total. Namun para ulama senior yang duduk di barisan depan mulai menyadari sesuatu. Wajah mereka menegang. Mereka tahu jawaban aku tidak tahu dari Bukhari adalah tanda kecerdasannya. Ia tahu hadis itu ada, tapi ia tidak tahu versi salah yang dibacakan penguji. Lalu maju penguji kedua, ketiga, hingga penguji ke-10. Total 100 hadis dibacakan dengan kekeliruan yang disengaja. Dan 100 kali pula Bukhari menjawab, aku tidak mengetahuinya. Setelah ke-10 penguji selesai, suasana hening. Cemoohan orang awam mereda, berganti rasa penasaran. Saat itulah sang imam bangkit. Singa Khurasan mulai mengaum. Beliau menoleh kepada penguji pertama dan berkata, Adapun hadis pertamamu, engkau membacakan sanad fulan dari fulan. Padahal yang benar adalah sanad ini berpasangan dengan matan ini. Lalu Bukhari mengoreksi hadis kedua, ketiga, hingga ke-10 milik penguji pertama. Beliau mengembalikan sanad asli ke matan aslinya dengan presisi yang menakutkan. Belum berhenti di situ. Beliau beralih ke penguji kedua, mengoreksi 10 hadisnya, lalu ke penguji ketiga, keempat, hingga penguji ke-10. Imam Bukhari mengulang 100 hadis yang salah tadi, persis seperti yang dibacakan penguji, menunjukkan ia menghafal kesalahan mereka dalam satu kali dengar. Lalu beliau membenarkannya satu persatu. Masjid Baghdad gempar. Tidak ada lagi bisik-bisik keraguan. Yang terdengar hanyalah gema takbir dan isak tangis kekaguman. Para ulama Baghdad yang awalnya ingin menguji, kini bertekuk lutut mengakui hari itu Baghdad menobatkannya. Ia bukan sekedar penghafal. Ia adalah dokter yang mampu mendiagnosa penyakit pada ribuan riwayat. Sejak saat itu, gelar Amirul Mukminin Hadis, pemimpin orang beriman dalam ilmu hadis, melekat. Ibnu Hajar al-Asqalani berkomentar tentang kejadian ini. Bukanlah hal yang menakjubkan jika Bukhari mampu membetulkan kesalahan itu, karena beliau memang ahlinya. Yang menakjubkan adalah kemampuannya menghafal 100 kesalahan yang baru saja ia dengar sekali secara berurutan, lalu membetulkannya saat itu juga. Di balik popularitasnya, hati Imam Bukhari tetaplah hati seorang murid yang haus bimbingan. Di antara sekian banyak gurunya, ada satu momen dengan gurunya, Ishaq bin Rahuyah, yang mengubah sejarah Islam selamanya. Suatu hari, Ishaq bin Rahuyah berkata di hadapan murid-muridnya, alangkah indahnya seandainya di antara kalian ada yang mau mengumpulkan sebuah kitab yang hanya memuat hadis-hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Kalimat itu masuk ke dalam relung hati Imam Bukhari. Saat itu, kitab-kitab hadis yang ada masih mencampur adukan antara hadis sahih, hasan, dan dhi'if, lemah. Belum ada satupun kitab yang murni hanya berisi yang sahih. Keinginan itu semakin membara setelah Imam Bukhari mengalami sebuah mimpi yang aneh namun indah.
Dalam tidurnya beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari berdiri di hadapan Nabi dengan memegang sebuah kipas. Ia mengipas-ngipas dan mengusir lalat yang mencoba hinggap di tubuh suci Nabi. Saat terbangun, beliau bertanya kepada ahli takwil mimpi. Sang ahli tafsir berkata, "Engkau akan membersihkan dusta-dusta yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana engkau mengusir lalat dari tubuh beliau." Mimpi itu adalah konfirmasi dari langit. Lalat itu adalah hadis-hadis palsu, riwayat-riwayat lemah yang mengotori kemurnian ajaran Nabi. Dan Bukhari adalah orang yang dipilih Allah untuk memegang kipas seleksi itu. Maka dengan mengucap Bismillah, dimulailah proyek raksasa itu. Proyek menyusun kitab Al-Jami As-Sahih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis sebuah buku? Sebulan? Setahun? Imam Bukhari menghabiskan waktu 16 tahun. Ya, 16 tahun perjalanan hidupnya didedikasikan untuk menyusun satu kitab ini. Beliau tidak menulisnya di meja kerja yang nyaman dengan kopi hangat. Beliau menulisnya di perjalanan. Aku menyusun kitab ini di Masjidil Haram, dan aku menyelesaikannya, membuat bab-babnya di antara makam Nabi dan mimbarnya, Raudhah. Kata beliau, proses seleksinya sangat ketat, bahkan nyaris tidak masuk akal bagi standar manusia biasa. Imam Bukhari hafal 600.000 hadis campuran sahih dan tidak. Dari lautan riwayat itu, beliau menyaringnya hingga tersisa sekitar 7.000-an hadis, termasuk pengulangan dalam kitab sahihnya. Bagaimana cara beliau menyaringnya? Apakah hanya dengan logika akademik? Tidak. Beliau melibatkan Allah dalam setiap goresan tintanya. Dengarkan pengakuan beliau yang membuat bulu kuduk merinding. Aku tidak memasukkan satu hadis pun ke dalam kitab sahihku ini, kecuali aku mandi atau bersuci terlebih dahulu, lalu sholat 2 rakaat. Dan aku beristikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Setelah hatiku yakin bahwa hadis ini sahih dan benar berasal dari Rasulullah, barulah aku menuliskannya. Bayangkan sahabat, untuk 7.000 lebih hadis berarti ada 7.000 kali mandi, 7.000 kali sholat istikharah, dan 7.000 kali doa yang dipanjatkan. Inilah yang membedakan Sahih Bukhari dengan karya tulis manapun di dunia. Ini bukan sekedar buku akademik, ini adalah kumpulan cahaya. Ini adalah kristalisasi dari ketakwaan tingkat tinggi. Tidak heran jika Imam An-Nawawi dan jumhur ulama sepakat, kitab yang paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Setiap huruf dalam kitab itu dibasahi oleh air wudu dan air mata munajat penulisnya. Apa yang membuat syarat Imam Bukhari begitu sulit ditembus? Ulama hadis umumnya mensyaratkan perawi harus jujur, hafalannya kuat, dan hidup sezaman dengan gurunya, muasyarah. Tapi Imam Bukhari, beliau tidak puas hanya dengan hidup sezaman. Beliau menambahkan syarat ekstra, perawi harus terbukti secara meyakinkan bahwa murid dan guru pernah bertemu secara fisik walau hanya sekali. Tidak cukup hanya hidup di masa yang sama. Syarat ini menyaring ribuan hadis yang mungkin benar menjadi pasti benar. Menurut standar manusia, beliau sangat ketat. Jika ada perawi yang pernah berbohong dalam urusan dunia, bukan urusan agama, Imam Bukhari akan meninggalkannya. Pernah suatu ketika Imam Bukhari menempuh perjalanan jauh untuk menemui seorang perawi. Sesampainya di sana, ia melihat perawi tersebut sedang memanggil kudanya dengan mengangkat baju. Seolah-olah ada makanan di dalamnya, padahal kosong, hanya untuk menipu kuda agar mendekat. Melihat hal itu, Imam Bukhari langsung memutar balik langkahnya. Beliau pulang tanpa mengambil satu hadis pun darinya. Beliau berkata, "Jika kepada hewan saja dia berani berbohong, bagaimana aku bisa percaya dia tidak berbohong atas nama Rasulullah?" Inilah integritas, inilah standar moral yang menjaga agama kita. Tahun 250 Hijriah, kabar kedatangan Amirul Mukminin fil Hadis sampai ke Naisabur, salah satu kota ilmu terbesar di dunia Islam saat itu. Sahabat Cakis, sambutan yang diterima Imam Bukhari di Naisabur bukanlah sambutan biasa. Sejarah mencatat, penduduk Naisabur mendirikan tenda-tenda penyambutan sejauh 2-3 farsa, atau sekitar 10-15 km dari gerbang kota. Siapa yang menyambutnya? Bukan hanya rakyat jelata, tapi pemimpin, ulama Naisabur saat itu. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru besar yang sangat dihormati, berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah kalian menyambut orang soleh ini, aku pun akan ikut pergi menyambutnya." Imam Bukhari masuk ke kota Naisabur, bak seorang raja yang pulang membawa kemenangan perang.
namun tidak ada kesombongan di wajahnya. Ia justru merasa kerdil di hadapan penghormatan manusia. Di Naisabur, majelis Imam Bukhari menjadi lautan manusia. Ribuan pena mencatat setiap patah kata yang keluar dari bibirnya. Bahkan sang guru besar kota itu, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, duduk mendengarkan dan mengambil ilmu darinya. Namun sahabatku, di puncak gunung yang tinggi, angin bertiup paling kencang. Setan tidak pernah ridho melihat umat bersatu mencintai pewaris Nabi. Iri hati, hasad, mulai menyelinap di hati sebagian orang yang merasa tersaingi. Tragedi itu bermula dari satu pertanyaan. Satu pertanyaan jebakan yang dirancang untuk menghancurkan reputasi. Saat Imam Bukhari sedang mengajar, seorang laki-laki berdiri dan bertanya dengan suara lantang. "Wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang lafaz atau ucapan kita saat membaca Al-Quran? Apakah ia makhluk atau bukan makhluk?" Ini adalah pertanyaan jebakan teologis yang sangat sensitif saat itu. Sisa-sisa fitnah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk masih membekas. Jika Bukhari salah jawab, ia bisa ditudih sesat. Imam Bukhari dengan kecerdasan dan ketelitiannya menjawab dengan sangat rinci dan hati-hati. Beliau membedakan antara kalamullah, firman Allah yang bersifat qadim, bukan makhluk, dengan suara atau perbuatan manusia yang bersifat hadis, makhluk atau ciptaan. Beliau menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Adapun perbuatan hamba, termasuk suara kita saat membacanya, maka itu adalah makhluk, ciptaan. Jawaban ini adalah akidah yang lurus. Namun para pendengki memotong kalimatnya. Mereka menyebarkan fitnah ke seluruh kota. Bukhari mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Berita bohong itu sampai ke telinga Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tanpa tabayun langsung kepada Bukhari, Az-Zuhli termakan hasutan. Merasa otoritas keilmuannya dilangkahi, ditambah bumbu-bumbu iri hati yang mungkin sudah ada sebelumnya melihat popularitas muridnya itu. Keesokan harinya, Az-Zuhli mengeluarkan fatwa yang mengejutkan. Barang siapa yang berpendapat lafaz Al-Quran adalah makhluk, maka jangan duduk di majelis kami. Dan barang siapa yang mendatangi majelis Bukhari, maka jangan datang lagi ke majelisku. Ancaman Az-Zuhli sangat efektif. Beliau adalah penguasa religius Naisabur. Orang-orang ketakutan. Mereka takut diboikot, takut dituduh sesat, takut kehilangan status sosial. Satu persatu, murid meninggalkan Imam Bukhari. Majelis yang kemarin seperti lautan, kini kering kerontang. Imam Bukhari duduk di mimbarnya, memandangi karpet masjid yang kosong. Apakah beliau marah? Tidak. Apakah beliau membalas fatwa gurunya? Tidak. Beliau hanya berkata lirih, "Aku serahkan urusanku kepada Allah." Namun di tengah badai pengkhianatan itu, ada satu bintang yang bersinar terang. Namanya Muslim bin Al-Hajjaj, Imam Muslim. Saat Az-Zuhli melarang orang mendatangi Bukhari, Imam Muslim justru berdiri di hadapan Az-Zuhli. Di depan umum, ia mengembalikan semua catatan hadis yang pernah ia tulis dari Az-Zuhli. Ia meletakkannya, lalu berjalan keluar. Ia memilih kebenaran daripada popularitas. Ia memilih membersamai gurunya yang terzolimi, Imam Bukhari. Imam Muslim kemudian mendatangi rumah Bukhari, mencium keningnya dan berkata, "Biarkan aku mencium kakimu wahai dokternya hadis, dalam segala penyakitnya." Menyadari keberadaannya hanya akan memecah belah umat dina, Imam Bukhari mengambil keputusan pahit. Ia mengalah. Ia memilih pergi demi menjaga persatuan. Meski hatinya benar, ia meninggalkan Naisabur diam-diam sebelum subuh, menghindari keributan. Kota menyambutnya bak raja, kini mengusirnya bak penjahat. Inilah wajah dunia, sahabat. Ia bisa memujimu hari ini dan membunuhmu esok hari. Imam Bukhari memutuskan pulang ke kampung halamannya, Bukhara. Ia berharap, di tanah kelahirannya ia bisa menghabiskan masa tua dengan tenang, mengajar hadis tanpa intrik politik. Kedatangannya disambut sukacita. Warga Bukhara rindu pada putra terbaik mereka. Mereka menaburkan koin emas dan perak. Tradisi penyambutan saat itu di atas kepalanya. Masjid-masjid kembali penuh. Kitab sohihnya dibacakan dan dihatamkan. Tapi ketenangan itu hanyalah fatmorgana. Ujian terakhir dan yang terberat sedang menunggunya. Ujian yang melibatkan ego seorang penguasa. Gubernur Bukhara saat itu adalah Khalid bin Ahmad Az-Zahuli. Ia mendengar kepulangan Imam Bukhari,
dan ingin memanfaatkannya untuk gengsi istana. Ia mengirim utusan kepada Imam Bukhari dengan pesan angkuh. Bawalah kitab Jami As-Shahih dan At-Tarikh ke istanaku. Bacakanlah untukku dan anak-anakku secara privat. Permintaan ini terdengar sederhana bagi orang awam. Apa susahnya datang ke istana? Tapi bagi Imam Bukhari, ini soal marah ilmu. Ilmu agama tidak boleh merendahkan diri dengan mengetuk pintu penguasa. Penguasalah yang harus mendatangi ilmu. Imam Bukhari menjawab, "Katakan pada Amir, aku tidak akan menghinakan ilmu. Aku tidak akan memikul ilmu ini ke pintu-pintu istana. Jika dia butuh ilmu, hendaklah dia datang ke masjidku atau ke rumahku. Jika dia tidak suka, dia adalah penguasa." Dia bisa melarangku mengajar, agar aku punya alasan di hadapan Allah kelak. Jawaban ini menampar ego sang gubernur. Murka karena ditolak, Gubernur Khalid menggunakan cara licik. Ia tidak berani menghukum Bukhari karena alasan pribadi, gengsi. Maka ia menggunakan tangan agama. Ia menyuruh orang-orangnya untuk menghembuskan kembali fitnah lama tentang Al-Quran. Ia juga menyuruh ulama-ulama bayaran untuk memfatwakan bahwa Bukhari sesat. Akibatnya, masyarakat awam mulai menjauh. Imam Bukhari diisolasi di kotanya sendiri. Puncaknya, gubernur mengeluarkan surat perintah usir Muhammad bin Ismail dari Bukhara. Untuk kesekian kalinya di usia tua yang rapuh, Imam Bukhari harus mengangkat koper terusir dari tanah tumpah darahnya sendiri. Hatinya perih bukan karena kehilangan rumah, tapi karena melihat bagaimana ilmu Rasulullah dipermainkan oleh kekuasaan. Beliau berjalan menuju Hartang, sebuah desa kecil dekat Samarkand, tempat tinggal kerabatnya. Di suatu malam setelah sholat tahajud yang panjang di bawah langit Hartang yang sepi, Imam Bukhari mengangkat tangannya. Ini bukan doa biasa, ini adalah jeritan hati seorang kekasih yang sudah terlalu lelah dengan dunia yang penuh tipu daya. Dengarkanlah doa yang mengguncang arsy ini. Allahumma ja'alatil ardu doyyiqatan. Ya Allah, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku, maka ambillah nyawaku, panggillah aku kembali kebur. Ya Allah. Beliau tidak meminta harta, tidak meminta jabatan kembali, tidak meminta musuhnya hancur. Beliau hanya ingin pulang. Beliau rindu bertemu dengan Rasulullah, sang pemilik hadis yang selama ini ia jaga. Allah mengabulkan doa kekasihnya. Tidak sampai sebulan setelah doa itu, Imam Bukhari jatuh sakit. Malam itu malam 1 Syawal 256 Hijriah, malam Idul Fitri. Saat umat Islam sedang mengumandangkan takbir kemenangan, Imam Bukhari sedang bersiap meraih kemenangan abadinya. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi keningnya yang penuh cahaya sujud. Ia berwasiat kepada orang-orang di sekitarnya, "Kafani aku dengan 3 helai kain putih, tanpa baju, gamis, dan tanpa sorban." Kesederhanaan hingga akhir hayat. Setelah sholat Isya di malam yang suci itu, roh suci Amirul Mukminin fil hadits terlepas dari raganya. Ia pulang menemui Robnya. Ia pulang menemui Nabi yang sangat dicintainya. Selesai sudah tugasnya menjaga wahyu. Namun keajaiban belum berakhir. Saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, terjadi fenomena yang disaksikan oleh ribuan pelayat. Dari tanah kuburnya, menyeruak aroma wangi yang sangat harum, lebih harum dari minyak kasturi. Wangi itu bertahan berhari-hari, seolah bumi pun berbahagia memeluk jasad yang di dalamnya tersimpan ribuan sabda Nabi. Orang-orang berdatangan mengambil tanah kuburnya karena wanginya, sebagai tanda takjub, bukan untuk syirik. Hingga para penjaga kubur harus memasang pagar kayu untuk melindunginya. Lantas bagaimana nasib sang gubernur yang sombong? Allah Maha Adil. Tidak lama setelah wafatnya Imam Bukhari, Khalid bin Ahmad Abduhli ditimpa kehinaan. Ia dipecat dari jabatannya dengan tidak hormat. Ia ditangkap, dipenjara, dan diarah keliling kota di atas keledai kurus, sebagai tontonan rakyat yang dulu ia tindas. Ia mati dalam keadaan hina dan dilupakan. Sementara Imam Bukhari, namanya abadi. Hari ini, 1200 tahun kemudian, siapa yang ingat nama Gubernur Khalid? Tidak ada.
Tapi nama Bukhari, ia hidup di setiap rak buku masjid di seluruh dunia. Ia hidup di setiap lisan ulama. Ia hidup di setiap hati mukmin yang ingin meneladani Nabi. Sahabat Erfulana, kisah Imam Bukhari mengajarkan kita satu hal. Keikhlasan akan mengalahkan segalanya. Beliau pernah buta, tapi hatinya melihat Allah. Beliau pernah miskin, tapi beliau mewariskan kekayaan ilmu tak ternilai. Beliau pernah diusir dari tanahnya, tapi kini beliau diterima di seluruh tanah di muka bumi. Semoga kisah ini menjadi bahan bakar bagi kita untuk mencintai sunnah. Kita mungkin tidak bisa menghafal 600.000 hadis seperti beliau, tapi setidaknya mari kita hargai setiap hadis yang sampai kepada kita. Karena di balik satu hadis pendek yang kita baca di HP kita hari ini, ada perjalanan ribuan kilometer dan tetesan darah ulama seperti Imam Bukhari rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Sahabat Cakis, ada satu kepingan puzzle kehidupan Imam Bukhari yang sering terlewatkan. Namun justru kepingan inilah yang menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah integritas bagi beliau. Mari kita mundur sejenak ke masa rihlah beliau. Suatu ketika, Imam Bukhari menumpang sebuah kapal untuk menyeberangi lautan. Di saku ikat pinggangnya, beliau membawa bekal uang sebesar 1.000 dinar. Tahukah kalian berapa nilai 1.000 dinar emas hari ini? Jika 1 dinar setara 4,25 gram emas, maka 1.000 dinar adalah sekitar 4,25 kilogram emas. Nilainya miliaran rupiah. Itu adalah bekal hidup dan modal menuntut ilmu untuk waktu yang sangat lama. Di atas kapal itu, seorang penumpang mendekati beliau. Orang ini tampak ramah, soleh, dan menyenangkan. Imam Bukhari dengan hati yang bersih menjalin persahabatan dengannya selama pelayaran. Saking akrabnya, Imam Bukhari sempat menceritakan bahwa beliau membawa bekal 1.000 dinar. Namun, manusia bermuka dua ada di mana-mana. Suatu pagi, teman baru itu bangun tidur dan tiba-tiba berteriak histeris, merobek bajunya dan menampar wajahnya sendiri. Uangku hilang. Seseorang mencuri 1.000 dinarku, teriaknya. Kapten kapal segera memerintahkan penggeledahan. Satu persatu penumpang diperiksa, tas dibongkar, saku dibaling. Imam Bukhari melihat situasi itu dengan tenang. Otaknya berputar cepat. Ia tahu jika penggeledah sampai padanya dan menemukan kantong 1.000 dinar miliknya, si penipu itu pasti akan mengklaim. Nah, itu uangku yang hilang. Memang beliau bisa membantah, beliau bisa bersumpah. Tapi desas-desus akan menyebar. Imam Bukhari pernah dituduh mencuri. Bagi seorang perawi hadis, rumor adalah racun. Setali kredibilitas adalah tercoreng. Ratusan ribu hadis yang ia hafal akan jatuh nilainya. Umat tidak akan lagi percaya padanya. Apa yang beliau lakukan? Saat penggeledah masih sibuk di ujung sana, Imam Bukhari diam-diam berjalan ke tepi kapal. Ia keluarkan kantong berisi 4 kilogram emas itu. Tanpa ragu, tanpa menoleh lagi, ia lemparkan seluruh hartanya ke dasar samudra. Biur. Harta senilai miliaran rupiah tenggelam di telan ombak, demi menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih mahal. Kepercayaan umat terhadap sabda Nabi. Saat giliran beliau digeledah, tidak ditemukan apa-apa. Si penipu bingung setengah mati. Setelah kapal bersandar dan penumpang turun, si penipu mendatangi Imam Bukhari dan bertanya, "Tuan, kemana kantong uang 1.000 dinarku yang kau ceritakan itu?" Imam Bukhari menjawab datar, "Aku membuangnya ke laut." "Apakah kau gila membuang harta sebanyak itu?" tanya si penipu. Jawaban Imam Bukhari ini harus kita tulis dengan tinta emas di dinding hati kita. "Wahai bodoh, tahukah engkau bahwa aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mengumpulkan hadis Rasulullah? Dunia mengenaliku sebagai orang yang jujur. Apakah pantas aku menukar kepercayaan umat yang tak ternilai itu hanya untuk beberapa keping emas? Biarlah aku miskin harta, asalkan aku tidak miskin kepercayaan." Allahu Akbar. Inilah mentalitas penjaga wahyu. Sahabat, mari kita masuk lebih dalam ke Ungio, Al-Jami As-Sahih. Apa sebenarnya yang membuat kitab ini begitu istimewa dibandingkan kitab Sahih Muslim atau kitab Sunan lainnya? Kejeniusan Imam Bukhari tidak hanya terletak pada seleksi hadisnya yang super ketat, tapi juga pada judul babnya, Tarjamatul Bab.
Para ulama memiliki pepatah. Fikihnya Imam Bukhari ada pada judul babnya. Imam Bukhari tidak sekedar memberi judul bab wudu, tidak. Beliau akan membuat judul seperti bab orang yang berpendapat tidak wajib berwudu kecuali jika ada suara atau bau kentut. Judul ini adalah kesimpulan hukum istinbat beliau. Beliau mengolah hadis mentah menjadi hukum matang lewat judul bab. Terkadang beliau mengulang satu hadis di 5 atau 10 bab berbeda, karena satu hadis itu mengandung 10 pelajaran hukum yang berbeda. Ini menunjukkan beliau bukan hanya muhadits, ahli hadis, tapi juga faqih, ahli hukum kelas kakap. Lalu apa bedanya dengan Imam Muslim? Imam Muslim adalah murid Imam Bukhari. Keduanya hebat. Namun syarat Imam Bukhari lebih menyiksa dan lebih hati-hati. Imam Muslim cukup mensyaratkan muasyarah, perawi A dan perawi B hidup di zaman yang sama, maka hadisnya bisa diterima dengan syarat lain. Tapi Imam Bukhari berkata, tidak cukup, harus ada bukti liqaq, bukti sejarah bahwa A dan B pernah bertemu fisik minimal sekali. Karena ketelitian inilah para ulama sepakat, Sahih Bukhari adalah buku paling otentik di bawah kolong langit setelah Al-Quran. Apakah Imam Bukhari bebas dari kritik? Tidak. Di dunia akademik Islam tidak ada yang dikultuskan berlebihan. Seorang ulama besar bernama Ad-Daraqutni pernah mengkritik beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Namun kritik itu justru membuktikan betapa kokohnya bangunan Sahih Bukhari. Berabad-abad kemudian, datanglah seorang ulama besar dari Mesir, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar menghabiskan waktu 25 tahun, seperempat abad, untuk menulis syarah penjelasan atas Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari, kemenangan Sang Pencipta. Dalam kitab berjilid-jilid ini, Ibnu Hajar menjawab semua kritik Ad-Daraqutni satu persatu. Ia membuktikan bahwa pilihan Imam Bukhari tetaplah yang paling unggul. Hingga muncul pepatah di kalangan ulama, La hijrah ba'dal fathi, wala syarha ba'dal fathil bari. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, dan tidak ada lagi kitab syarah hadis yang bisa menandingi Fathul Bari. Tanpa Imam Bukhari, kita kehilangan hadis. Tanpa Ibnu Hajar, kita mungkin kesulitan memahami kedalaman Bukhari. Di balik tumpukan kitab dan reputasi raksasanya, seperti apa sosok asli Imam Bukhari sebagai manusia? Beliau digambarkan berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Badannya kurus karena sedikit makan. Beliau sangat berhati-hati dengan apa yang masuk ke perutnya. Beliau pernah berkata, Aku tidak pernah menggunjing atau gibah satu orang pun sejak aku tahu bahwa gibah itu haram. Bayangkan, seumur hidup menjaga lisan dari membicarakan keburukan orang lain. Bahkan ketika beliau harus menilai perawi hadis yang pendusta, beliau menggunakan bahasa yang sangat halus, seperti fihi nador, perlu ditinjau, bukan dengan kata-kata kasar seperti pembohong besar. Beliau juga dikenal ahli memanah. Para muridnya bersaksi bahwa dalam latihan memanah, Imam Bukhari hampir tidak pernah meleset mengenai sasaran. Fokus matanya setajam fokus hatinya. Sahabat Cakis, perjalanan kita menelusuri jejak Imam Bukhari telah sampai di ujungnya. Dari seorang bayi yatim yang buta di pelosok Bukhara, menjadi imam yang namanya disebut di mimbar-mimbar New York, London, Jakarta, hingga Mekah. Apa yang membuat namanya abadi? Bukan karena hartanya yang 1000 dinar itu, bukan karena kedekatannya dengan penguasa, justru ia musuh penguasa zolim, tapi karena keikhlasan dan cinta. Cinta yang membuatnya rela makan rumput demi ilmu, cinta yang membuatnya rela membuang emas demi kehormatan Nabi, cinta yang membuatnya rela terbusir demi menjaga marwah agama. Hari ini saat kita membuka aplikasi hadis di smartphone kita, dan dengan mudah menemukan sabda Nabi hanya dengan satu kali klik, ingatlah, ada orang-orang yang dulu berdarah-darah, berjalan tanpa alas kaki, menahan lapar bertahun-tahun, hanya agar satu baris kalimat itu sampai kepada kita dalam keadaan bersih dan suci. Imam Bukhari telah menunaikan tugasnya. Sekarang giliran kita. Akankah kita membaca warisannya? Akankah kita mengamalkan sunnah yang telah ia jaga dengan nyawanya? Atau kita biarkan kitab sohihnya berdebu di rak lemari menjadi saksi bisu yang akan menuntut kita di akhirat kelak?
Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Imam Bukhari di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Calukis undur diri. Terima kasih telah menyimak kisah panjang ini. Jika video ini bermanfaat, sebarkan. Biarkan dunia tahu siapa pahlawan kita yang sebenarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.